Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri pada saudara-saudari sekalian pada malam yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Yeremia Manwijino, asal dari, ya, betul sekali, kota Pontianak. Dan saat ini kita sedang digencar-gencarnya dari pemerintah, khususnya Bapak Prabowo Subianto, untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, di sini nih yang menarik. Kita sebagai manusia yang lebih intens untuk berkembang dan juga lebih mewujudkan suatu hal yang lebih kompeten, maka dengan arahan Bapak Prabowo Subianto itu turunkan ke menteri, yaitu Menteri UMKM sendiri, itu lebih ke promosi produk. Ya, betul sekali, karena produksi produk yang saya bawakan ini adalah, tebak sendiri dulu apa yo. Oke, kita kasih clue-nya dulu untuk produk ini, yang dimana memiliki ketahanan gizi yang baik. Ketahanan gizi yang baik dan juga untuk proses pertumbuhan siswa-siswa yang sedang mengincar pertumbuhan. Apakah itu? Ya, betul. Itu adalah telur. Pada telur ini kita akan mempromosikan telur sebagai produk yang digemari oleh setiap masyarakat. Para UMKM sendiri, khususnya saya, akan mencoba melihatkan kepada Anda sekalian apa itu harga yang telah ada ataupun harga yang telah ditetapkan berdasarkan harga-harga yang di luar sana, harga pasaran tentunya. Yang saya tekankan di sini harga produk, yaitu harga sebesar 3.000 sampai 6.000. Tetapi kita akan melihat dulu cross-checknya seperti apa. Apakah kita menyesuaikan atau tidak, itu tergantung dari kualitas hygiene dan sanitasi. Tanpa bermaksud kita akan melihatnya secara langsung. Cekidang. Yang pertama kita akan buka dulu. Oke, kita lihat. Oke, karena kita pakainya AI, tapi di sini tidak akan merubah suatu yang namanya kualitas. Oke, kualitas di sini juga kita harus memperhatikan kompetensi dan juga suatu yang lainnya. Di sini kita melihat dulu harganya seperti apa. Harga telur ayam tahun ini kita menggunakan harga telur ayam di Provinsi Jawa Timur, pasar tradisional, itu sekitar segini, 46.000 per kilo. Kalau dihitung dalam per butir itu sekitar 30.000 sampai 8.000. Wow, sangat variatif sekali ya. Itu karena kualitas tadi yang saya bilang, kualitas dan terjangkau. Dan kita harus pertanyakan kembali, apakah ini yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto? Tentu saja iya, karena itu adalah target utamanya. Kemudian di sini kita perlihatkan kembali kisaran harga per Januari 2026. Di situ kita sudah lihat harga per butir dalam kurang berkonsumsi. Yang tadi saya sampaikan sudah ada. Kita ambil jadi contohnya di Surabaya, ya, di Jawa Timur, naik dari 2.500 menjadi 3.500. Wow, sangat variatif sekali ya.
3.500, selisih 1.000. Di pasar tradisional loh, belum lagi pasar modern. Pasar modern ya, kita ngambil contoh pasar modern seperti apa? Alfamart dan Indomaret. Ya, kayak sudah menyebutkan suatu brand itu bisa diprediksi mencapai 5.000 ke atas karena marginnya kita perlihatkan. Kemudian kita perlihatkan kembali per 10 butir. Di sini kita perlihatkan lagi per 10 butir per pack per box atau box 38.000 sampai 87.000. Ada di situ 3 loh, 3 jenis. Yang pertama Omega, kedua organik, atau Elba. Kemudian ini yang di perfect box ya, per 10 butir. Kemudian per kilogramnya itu 46.252 karena menggunakan struktur harga pasaran di Jawa Timur pada bulan Januari. Kenapa bisa begitu? Ya, untuk harga dari pasar kita mengambil sumber dari wilayah kawan kita, yaitu daerah Jawa Timur. Lanjut, apa menjadi faktor utama dari mempengaruhi harga? Yang pertama adalah jenis ayam. Oh, yang tadi kita sudah melihatkan di sini jenis ayam, bukan ayamnya kayak seperti ayam ayam suntik atau gana, tetapi kita melihat di sini jenis ayam, misalnya telur ayam kampung asli, omega 3, organik atau persilangan seperti Elba memiliki harga berbeda. Oke. Kemudian persilangan sendiri kita bisa memperhatikan juga ayam kampung dan ayam katai. Itu yang di peternakan kami sendiri, khususnya saya sendiri, itu kami menerapkan ayam persilangan sudah dari tahun 2022 atau 2021 nggak salah ya. Pokok sebelum zaman COVID kami sudah memulai bisnis ini. Kemudian di situ lokasinya, harga di pasar tradisional bisa berbeda dengan harga di marketplace, online atau kota besar. Jadi mempengaruhi variabel di atasnya kita memperhatikan sendiri. Kemudian kondisi pasar, harga cenderung naik menjelang hari besar atau karena faktor musiman. Faktor musiman karena apa? Ayam kebanyakan malo atau semacamnya. Kemudian di hari Natal, Tahun Baru, Imlek, Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti berpengaruh dengan harganya bakal naik. Oke, kita ngambil contoh. Kemudian kita di sini lihat kembali channelnya. Oke. Telur ayam kampung berapa macam, berapa protein. Di situ kita kembali lagi. Oke, di sini kita sudah melihatkan kembali satu butir loh, telur ayam loh. Ini kita nak tahu. Kita coba ngambil telur ayam apa? Ayam kampung pastinya. Oke, berapa protein? Di sini jelas kita mengambil sumber yang dimana AI, bukan kita mengandalkan di mana, karena AI mengambil juga dari sumber yang lain. Karena di samping sudah terjelas ini manfaat telur ayam loh. Betul tidak? Betul sekali. Per butir kita perhatikan di situ 45 sampai 50 gram, sekitar 5 sampai 6 gram protein. Makanya di situ adalah Bapak Presiden kita menggunakan telur. Paling telur ayam itu masih kurang digenjar-genjarkan sih. Cuman yang dari sumber itu sudah ada beberapa menerapkan telur ayam kampung. Kemudian
per 100 gramnya sekitar 10,8 gram protein. Oke. Lihat di sini sudah lihat terjelas. Nutrisi lain yang terkandung dalam per 100 gram itu yang adalah yang pertama, energi 174 double KL. Kemudian lemaknya 14 gram. Kenapa bisa bilang itu? Ya, karena itu telur. Kenapa? Yang ketiga, karbohidratnya 1,20 gram. Kecil sekali. Keempat, zat besi dengan indeks 490 mg. Yang terakhir adalah kalsium sebesar 68 mg. Itulah nutrisi-nutrisi yang ada dalam telur kampung. Apa sih perbandingannya? Kita buka lagi perbandingan ayam kampung. Oke. Mungkin kawan-kawan di sini masih ragu dengan produk kami, tapi tidak masalah karena kita coba mempromosikan suatu produk yang ingin mencerdaskan bangsa. Oke. Di sini kita perhatikan lagi. Bisa dilihat telur ayam kampung umumnya lebih kecil, cangkangnya lebih tipis dan berwarna coklat atau putih. Tapi kalau yang punya saya itu cenderung di putih, bahkan lebih putih pucat. Oke. Nanti bisa lihat, nanti saya akan tampilkan di akhir itu gambar telur ayam kampung yang kecil lah, serta memiliki kuning telur orange yang pekat karena pakan alami biji ya. Serangga kita tidak menggunakan, tapi jarang sekali. Tapi kalau dulu di tahun 2019 sebelum zamannya Covid melanda, 19 di awal 18 lah, 2018 mundur lagi, kami menerapkan serangga sebagai pakan kami. Itu sangat luas loh, lumpur yang ada, rumput yang hijau itu tanpa desinfektan yang ayam pun tidak bakal mau makaninya. Maka dari itu kami sangat mengutamakan hygiene dan sanitasi kepada ayam. Salah satunya di bagian makanan. Yang kami utamakan di situ komposisinya adalah telur ubi kayu. Pasti orang bilang, alah ubi pula. Emang gitu, untuk keuntungan si ayam sendiri. Kemudian di sini kita perhatikan lagi, salah satunya ialah jagung halus, jagung biji, dan dedak. Dalam 4 variatif bergabung bersama untuk menghasilkan satu makanan yang lebih baik untuk si ayam tersebut. Keuntungannya pasti dong, ayam lebih montok, ayam lebih subur, ayam yang lebih raw gitu. Oke. Mungkin kawan-kawan yang lain pada promosinya yang lain tentang produk makanan, tapi saya pribadi pure murni untuk promosi di kesehatan pangan, kesehatan pada makanan. Salah satunya tadi dibilang telur ayam, betul sekali. Kemudian di sini kayak omega, min 3, vitamin, mineral dan lemak jenuh, tak jenuh baik. Kita perhatikan lagi di sini fisik dan ukuran. Untuk ayam kampung lebih kecil, betul sekali. Ayam kampung pasti lebih kecil, tapi kami karena menggunakan
ayam yang lebih mencampurkan perkawinan silang, sehingga ayam katai dengan ayam kampung akan mencampur sebagai ayam yang kecil, lebih kecilnya kayak segini lah. Oke, di situ. Kemudian ayam negeri bisa dilihat sendiri, ayam negeri badannya subur, tetapi suburnya lebih ke zat kimia, bukan menjatuhkan yang lain, bukan. Tapi memang faktanya di situ sudah jelas, dan juga makanannya pun mungkin berbeda. Oke, kemudian kandungan nutrisinya, ayam kampung kaya omega min 3, vitamin A, zat besi dan lemak tak jenuh baik. Ayam negeri kandungannya jauh lebih sedikit dibandingkan telur ayam kampung. Pakan peliharaan yang tadi sudah saya jelaskan, kami menggunakan pakan yang terstruktur dan juga memiliki kualitas yang baik. Salah satunya itu sudah dijabarkan di situ. Kemudian rasa dan warna kuning telur ada dua di situ, ayam kampung dan ayam negeri. Tetapi kita sebutnya, kalau rata-rata orang pasar bilang ayam potong. Ayam kampung di awal sebelumnya saya bilang warna oranye pekat. Oke, rasanya lebih kaya dan lebih wow. Ayam negeri kuning telurnya lebih pucat, rasanya lebih standar, sangat berbanding jauh dengan rasa antara ayam kampung dan juga ayam negeri, sangat jauh. Untuk harganya sendiri, tadi sudah saya jabarkan 3.000 sampai 8.000 itu berdasarkan harga dari pasar tradisional di Jawa Timur. Oke, kalau di pasar di Kota Pontianak dan sekitarnya sekitar 2.900, tidak mentok-mentok 2.900 sekian dan sekian. Ya, saya perhatikan di pasar-pasar tidak sampai 3.000 untuk telur ayam negeri. Jadi kita lihatkan kembali. Apakah kita perlihatkan? Betul sekali. Tunggu sebentar, cekadot. Perhatikan tunggu bersama. Sangat jelas toh di sini. Masa aku tak mau perhatikan loh. Di situ udah jelas toh. Nah, di situ sudah lihat tuh. Sangat berbeda jauh warna, ukuran, rasa, dan kualitas. Ayam juga sama, tetapi ayam tersebut mungkin cara pengelolaannya lebih diperhatikan di kampung. Di sini sudah jelas ayam negeri itu warna coklat pekat. Kemudian ayam kampung lebih merujuk pada ke putihnya lebih tinggi, cangkangnya lebih tinggi. Kita tidak bisa perhatikan berapa persen itu kualitas warnanya, tetapi kita bisa mengetahui bahwa ayam telur kampung, ayam telur negeri itu jauh berbeda warnanya. Kalau mau disilangkan pun saya pribadi belum pernah mencoba. Kalau memperhatikan yang perkawinan silang antara ayam katai dengan ayam kampung biasa, itu dia di ukurannya lebih kecil, yang sini lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil. Itu pernah dibeli sama customer kami, itu beberapa banyak di situ. Di antaranya itu salah satunya adalah Ibu Kakanwil Kemenkum Kalimantan Barat.
setengah. Kemudian anggota, salah satu anggota dari Lapas Kanwil Kemenkum. Yang tadi ke Kanwil Kemenkum, sekarang anggotanya. Dan juga ada juga dari guru-guru SMA di salah satu yang ada di Kota Pontianak. Kemudian guru-guru yang lainnya. Bahkan ada 1-2 pedagang yang bekerja sama dengan kami untuk melakukan penjualan yang lebih relevan. Oke, jadi kesimpulannya adalah suatu hal produk yang ingin kita terapkan di situ, janganlah kita mengabaikannya, oke? Tapi kita utamakan namanya hygiene, sanitasi, dan juga kesejahteraan daripada si ayam sendiri. Karena ayam butuh kasih sayang, bukan butuh namanya telur keluar tembak, nah, tak boleh. Oke, jadi tetap semangat, kita terus mendukung program ini, program UMKM, dan juga terima kasih banyak yang telah mendoakan dan mendukung kami untuk terus berjuang sebagai perintis UMKM yang dasar. Sekian, terima kasih, bye bye.